Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 eksperimen akan mereview jurnal internasional. Kelompok kami terdiri dari saya, Reni Wahyuni Tias, dan ada Tia Lestari dan ada Alfi Kumairoh Mutakin. Di sini saya akan mereview jurnal internasional dengan judul Reading Picture Books with Element of Positive Psychology for Enhancing the Learning of English as a Second Language in Young Children. Tujuan dari kami meneliti jurnal ini, kami menemukan penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki keefektivitasan pembelajaran membaca buku bergambar dengan elemen empati yang menggunakan teknik membaca dialogis dalam meningkatkan pembelajaran dan kreativitas bahasa Inggris anak usia dini. Latar belakang dari jurnal ini membacakan buku cerita kepada anak-anak secara interaktif setiap hari, dan ini merupakan indikator kualitas pendidikan anak usia dini. Menurut Sirot Blatchford tahun 2008, dan prediktor yang signifikan terhadap pembelajaran bahasa di pendidikan dasar ini memiliki hasil bahasan dan literasi dalam studi longitudinal. Metode penelitian. Nah, penelitian ini memiliki metode desain kuasi eksperimental dengan 3 titik waktu yang berbeda, termasuk pre-test, mid-test, dan post-test, untuk menyelidiki bagaimana buku bergambar ini dengan elemen empati yang dapat membaca dengan menggunakan teknik membaca dialogis. Hal ini membantu perkembangan bahasa dan kreativitasan anak usia dini dengan belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Persetujuan etis diperoleh dari Komite Etika dan Penelitian Universitas. Ada di instrumen. Tes ini adalah tes kosakata bertingkat bahasa Inggris untuk anak-anak yang berusianya antara 4 sampai 5 tahunan. Anak-anak disajikan secara lisan item kosakata dan diminta untuk memilih gambar untuk item ini dari kotak 4 gambar. Isi 4 gambar tersebut termasuk gambar yang mewakili kata target, distraktor permulaan, distraktor rima, dan distraktor yang tidak berhubungan. Misalnya, dalam suatu percobaan pengujian kucing adalah kata target, topi adalah distraktor berima, dan cookie sebagai distraktor permula, dan anjing adalah distraktor yang tidak berhubungan. Ada prosedur dalam penelitian ini. Pada pengukuran, setiap anak diuji secara individual selama kurang lebih 15-20 menit di kelas taman kanak-kanak oleh mahasiswa sarjana dan pasca sarjana psikologi terlatih. Dengan desain double blind, pelaku eksperimen dan peserta anak tidak mengetahui anak mana yang termasuk dalam kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Ada hasil dari penelitian ini, yaitu perbedaan signifikan ditemukan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam kreativitas verbal, yaitu F 1,76 sama dengan 6,184, kemudian P-nya kurang lebih 0,05 dan eta-nya 2 yaitu 0,075, dan juga dalam kompleksivitas sintaktik F yaitu 1,76 sama dengan 16,94, P-nya kurang lebih 0,001 dan eta-nya 2 yaitu 0,182, tetapi tidak ada perbedaan yang dilaporkan dalam kosakata. F sama dengan 1,76 yaitu 0,005, kemudian P-nya sama dengan 0,944. Diskusi dari tujuan penelitian ini yaitu ada perbedaan yang signifikan hanya dalam efek interaktif pada kompleksitas sintaktik. Anak-anak dalam kondisi percobaan memberikan respon dengan struktur sintaktik yang lebih kompleks. Efek waktu signifikan untuk kosakata reseptif, kompleksitas, sintaksis, dan kreativitas verbal diamati pada semua anak. Nah, kesimpulannya yaitu penelitian ini menyelidiki keefektifan pembelajaran membaca buku bergambar dengan elemen empati, menggunakan teknik membaca dialogis dalam meningkatkan perkembangan literasi bahasa Inggris anak usia dini.
sebagai bahasa kedua. Temuan menunjukkan bahwa kedua kelompok melaporkan pola pengembangan kosakata, sintaksis, dan kreativitas yang sama ketika sering membaca dengan guru setelah intervensi 12 minggu tersebut. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini yaitu yang pertama kelebihannya yaitu penelitian ini dapat mengedukasi para orang tua bahwa pendidikan bahasa Inggris sejak dini sangat baik untuk mempersiapkan anak-anak dalam mengekspresikan diri mereka secara kreatif dan efektif. Sedangkan kekurangannya yaitu jurnal ini memerlukan waktu yang cukup lama dalam hal proses penelitian eksperimennya. Baik, cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 12. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.